Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan sejarah perkembangan usul fikih, yaitu yang terdiri dari periode Nabi dan sahabat, kemudian tabi'in dan kodifikasi fikih, periode kemapanan usul fikih, periode stagnasi dan taklid, serta periode kebangkitan dan modernisasi fikih. Yang pertama, perkembangan usul fikih pada masa Nabi dan sahabat. Itu mempunyai ciri khas antara lain sumber utama Al-Quran dan Sunnah sumbernya. Kemudian Rasulullah sendiri yang melakukan ijtihad, para sahabat yang bertanya langsung pada Rasulullah atau menggunakan kias dalam menyelesaikan masalah. Kemudian juga setelah Rasulullah wafat, para sahabat seperti Umar, Utsman dan Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas berijtihad berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Metode yang digunakan seperti antara lain ijtihad langsung oleh Nabi dalam perkara yang tidak ada wahyu, kias yang mulai diterapkan, kemudian nas kadang juga digunakan, ijma sahabat sebagai landasan hukum juga, dan dalam beberapa persoalan, ijtihad dan masalah mursalah yang digunakan untuk fleksibilitas hukum. Contoh penggunaan nas adalah nahatukum an ziyarati kuburi fajuruha. Kemudian contoh-contoh kias yang pada zaman Nabi juga ada beberapa. Kemudian contoh kias pada sahabat yang mana analisisnya adalah pertama masalah atau far hukuman bagi peminum khamar yang belum ditetapkan secara jelas. Dalil asal, Allah telah menetapkan hukuman bagi orang-orang yang menuduh zina. Kemudian ilat, peminum khamar seringkali kehilangan akal dan mengucapkan hal-hal yang tidak benar, seperti menuduh orang lain berzina. Kesimpulan hukumnya adalah peminum khamar dikenai 80 cambuk dikiaskan dengan hukuman bagi penuduh zina. Contoh ijma dan masalah mursalah pada zaman sahabat antara lain adalah sholat tarawih. Kemudian periode tabi'in dan kodifikasi fikih, itu ciri-cirinya antara lain fikih mulai berkembang pada saat itu di berbagai wilayah Islam. Kemudian muncul mazhab-mazhab fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah yang menjadi dasar pertama ilmu usul fikih. Kemudian dilakukan kodifikasi hukum Islam yang dimulai dengan menghimpun dan membukukan fatwa-fatwa. Sedangkan metode yang digunakan adalah Al-Quran dan Sunnah tetap menjadi sumber yang utama. Kias, ijma, ihsan, dan urf, tahlil dan akam. Perbedaan metodologi al-ra'yi yang dilakukan oleh mazhab Hanafi yang lebih rasional dan al-hadis, di mana mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali lebih condong pada yang lebih tekstual. Contoh-contoh adalah kias larangan menjual kamar, kemudian menjual bangkai babi, anjing, dan lain-lain. Ilat, najis, hukum, jual belinya adalah haram. Dalam masyarakat Madinah pada zaman Imam Malik, kebiasaan mahar yang berlaku adalah memberikan setengah dari jumlah mahar yang umum diterima jika terjadi perceraian sebelum pergaulan suami istri. Kemudian yang lain juga akad salam, pre-order, ihtisan. Dalam fikih biasa jual beli barang yang belum ada dianggap batal karena termasuk adanya garar atau tidak bisa. Namun dalam praktek perdagangan di Irak, masyarakat sudah biasa memesan barang untuk dikirim kemudian. Kalau ini dilarang akan menyulitkan perdagangan. Jadi dalil Imam Abu Hanifah menggunakan ihsan dan membolehkan jual beli salam dengan syarat. Antara lain adalah pembeli bayar di muka. Barang memiliki spesifikasi yang jelas dan waktu pengirimannya juga harus ditentukan. Contoh amal Al-Madinah, Imam Malik berkata dalam Al-Muwatta, dalam beberapa riwayat disebutkan Rasulullah membaca basmalah dengan suara pelan dan dalam salat jahiliyah, karena yang dikeraskan hanya pada saat subuh, maghrib, dan isya.